Terima kasih. Izin share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kita kepada Rasulullah dengan lantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati panitia pelaksana kegiatan Aku Temanmu hari ini dan tim ya yang sudah luar biasa sehingga kegiatan ini bisa terjadi, memberikan saya kesempatan diundang dalam kegiatan produktif ini sehingga saya bisa bertemu dengan seluruh peserta pada pagi hari ini yang kemungkinan besar sedang mengalami fase quarter life crisis gitu ya. Jadi temanya ini menarik sekali sesuai dengan permintaan dari panitia. Ini juga menjadi topik diskusi saya dulu dan teman-teman ketika berada di fase ini dan cocok lah ya gitu. Sehingga saya juga semangat sekali untuk menjelaskan dan berbagi tentang hal ini. Kita lanjut ke materi saja ya. Quarter life crisis ini adalah sebuah proses pendewasaan diri. Benar ya. Kalau saya bilang ini ada proses pendewasaan diri, kan kenapa? Karena memang ini terjadinya pada fase remaja akhir ke dewasa muda. Jadi memang kita akan dewasa dengan melalui proses ini. Jadi dan ini terjadi di antara usia 16 sampai dengan 30 tahun biasanya. Ya, jadi memang quarter life crisis ini terjadi di masa transisi dari masa remaja akhir, ya remajanya udah yang di akhir nih, nggak di awal-awal, bukan di awal, karena kalau di awal-awal mungkin tantangan perkembangannya itu lebih ke tugas perkembangan di fase pubertas gitu ya. Tapi kalau ini sudah di fase menuju dewasa. Jadi mulai sebelumnya eksplorasi itu lebih kepada identitas gitu ya, egosentris, masih memikirkan diri sendiri, memikirkan tentang dirinya, sudah beranjak pada fase dewasanya menjadi berpikir tentang bagaimana dia memenuhi peran sosial, bagaimana dia bisa hidup mandiri di tengah masyarakat. Jadi ada perubahan dalam hal tanggung jawab. Ya, biasanya dia merasa dia bagaimana dirinya sendiri selamat, kalau sekarang bagaimana caranya kita bisa selamat sama-sama. Jadi seperti itu. Jadi quarter life crisis itu kita sudah bicara tentang kebermanfaatan diri kita terhadap lingkungan sosial di mana kita mengambil peran di sana, gitu ya. Nah, secara awam istilah quarter life crisis ini dikenal dengan krisis seperempat abad. Karena puncaknya ini memang di usia 25 tahun, seperempat abad, 25 tahun gitu ya. Dalam periode ini biasanya kita dihadapkan pada kondisi ketidakpastian. Ketidakpastian terkait apapun dengan tujuan dan arah hidup kita. Mulai dari pendidikan. Aduh, benar nggak sih saya milih jurusannya nih gitu ya. Kira-kira nanti karir gitu ya. Karir saya ini akan seperti apa? Saya akan bekerja apa? Karena ketika kita memilih suatu bidang gitu ya untuk kemudian kita kuliah di sana, itu kayaknya 80% ya, ada kemungkinan sih berubah, masih ada orang-orang yang kemudian bekerja tidak sesuai dengan bidangnya gitu ya. Tapi 80% orang-orang yang bekerja, orang-orang yang kuliah itu udah harus membayangkan dia akan bekerja di bidang tersebut. Ya, linear, sama dengan ilmu yang dia pelajari. Kemudian asmara. Ya, ini mulai galau ketika tidak ada lawan jenis yang tidak mendekati, atau kemudian lawan jenis yang mendekati ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Banyak sekali pokoknya terkait asmara ketika teman-teman udah mulai jalan dengan gandengannya, kok gue nggak ada yang deketin gitu ya, jadi sudah mulai krisis, aku kenapa saya nggak laku-laku gitu ya, ada seperti itu gitu ya. Keluarga, ketika kemudian orang tua juga semakin usianya bertambah gitu ya, mungkin kemudian kita juga mulai tidak terlalu terikat atau lebih banyak di luar daripada di rumah gitu ya. Dan kemudian ada tuntutan kita harus bisa memenuhi
kebutuhan keuangan kita sendiri. Ya, jadi hal-hal ini membuat kondisi ketidakpastian, membuat kita merasa punya tanggung jawab lebih untuk memperjelas. Ini saya mau ngapain? Ya, saya mau bekerja seperti apa? Saya mau keluarga saya seperti apa? Saya mau kemudian pasangan saya seperti apa? Saya mau nanti memenuhi kebutuhan keuangan saya dengan bagaimana? Banyak sekali pertanyaan di fase ini karena kemudian kita dituntut untuk mulai ya bisa mandiri untuk keseluruhan dari proses ini. Dan keadaan umumnya ini dirasakan pada usia 18 sampai dengan 30 tahun menurut Robinson 2016. Jadi pada dasarnya karena kita pasti melewati usia 25 tahun, usia antara 18 sampai 30 tahun gitu ya, kita akan melewati itu kalau umurnya panjang ya insya Allah gitu ya, maka kita akan melewati fase ini. Fase quarter life crisis adalah fase atau kondisi yang normal dan dialami oleh semua manusia. Jadi jangan khawatir, kalian tidak sendiri, semuanya juga mengalami. Saya sudah ada di posisi kalian gitu ya, dan sudah melewati ini. Ibu kalian juga sudah dengan dinamikanya gitu ya, sudah melewati itu. Kakak mungkin ya sudah melewati, om, tante, saudara dan lain sebagainya yang lahir lebih dulu dan usianya sudah lewat 30 tahun sudah melewati fase ini. Jadi semuanya pasti mengalami hal ini dengan intensitas, dinamika, proses yang berbeda-beda ya. Jadi jangan khawatir, ini bukan kelainan ya, ini satu hal yang normal. Nah, pemicunya apa? Kenapa bisa terjadi krisis ini? Karena mulai ada tekanan yang dihadapi baik dari diri sendiri maupun oleh lingkungan. Kita sendiri berharap kita punya tujuan yang lebih jelas. Ya, ada harapan bahwa kita tuh lebih terarah. Habis ini mau ngapain itu udah ketahuan gitu. Tapi ternyata masih meraba-raba gitu ya. Belum lagi lingkungan yang mulai kemudian membanding-bandingkan kita dengan teman sebaya kita. Ya, mulai membanding-bandingkan kita dengan teman dekat, mulai membandingkan kita dengan sahabat gitu ya, dengan teman-teman seletingan gitu ya, teman seangkatan dan lain sebagainya. Oh, dia udah kerja, kamu kok belum gitu ya? Kok belum kerja juga sampai sekarang? Itu kan tuntutan dari lingkungan gitu ya. Mereka sih nanyanya biasa, tapi itu jadi beban buat kita gitu ya. Kemudian belum memiliki tujuan hidup yang jelas sesuai dengan nilai yang diyakini. Bisa jadi dalam prosesnya dia menuju dewasa, si anak ini tidak cukup kuat penanaman nilai-nilai atau value luhur yang kemudian menjadi pegangan hidupnya. Sehingga masih sangat labil. Temannya kata A, dia ikut. Temannya kata B, dia juga ikut. Pokoknya ada teman aja. Gitu. Padahal dia punya nilai, dia punya minat, dia punya potensi itu yang berbeda dengan temannya. Tapi orang-orang yang dalam kondisi sangat labil di sini, kemudian dia tidak bisa mengarahkan kehidupannya. Gitu ya. Terlalu banyak pilihan dan kemungkinan. Sehingga bingung gitu ya. Saya lulus ini saya bisa jadi A, B, C, D, E. Saya mau ngapain? Saya mau kemana? Saya mau ngambil mata kuliah apa? Saya mau nanti bimbingan seperti apa? Saya mau skripsinya seperti apa? Ini sudah mulai dirasakan untuk anak-anak yang kuliah di tingkat akhir gitu ya. Kemudian setelah lulus saya mau ngapain? Apakah bergerak di bidang A, B, C, D gitu ya? Bingung gitu. Akhirnya stres sendiri. Ya, tekanan dari diri sendiri itu contohnya seperti harapan dan mimpi yang tidak sesuai dengan realita. Saya pengennya saya masuk kampus ini, ternyata keterimanya di sini. Udah 2 kali tes ternyata nggak lulus. Saya pengennya sebenarnya di jurusan ini, tapi ternyata nggak bisa diterima, akhirnya ke sini. Saya pengennya ke sini, tapi orang tua ngarahin saya ke sini dan lain sebagainya. Ya, kemudian minimnya spiritualitas dan pemahaman agama, ya kita nggak bisa terima kondisi yang sudah terjadi, akhirnya menjadi stres sendiri gitu ya, sehingga menyebabkan sangat mungkin ya terjadi krisis gitu ya di fase ini. Konflik dalam hubungan percintaan, keluarga dan pertemanan, nggak cocok sama pasangan, nggak cocok sama keluarga, nggak cocok sama teman gitu ya. Masing-masing masih fase egosentrisnya belum selesai gitu ya, masih mempertahankan ego masing-masing gitu ya, tidak bisa melakukan resolusi konflik, akhirnya ini memperparah ya proses dari fase ini gitu ya. Tantangan akademis, kalau seandainya IPK-nya sekian tidak bisa PL misalnya seperti itu. Kalau seandainya
IPK-nya tidak sampai sekian, maka ngambil SKS-nya dikit. Nah, ini kan tantangan akademis, dan itu normal sih dihadapi semua. Tapi kadang-kadang individunya itu yang menghadapinya itu beda-beda gitu ya. Atau barangkali sekarang tantangan akademis belajar online, sehingga nggak ketemu langsung sama dosennya, nggak bisa interaksi sama teman-temannya. Ya, tantangan kuliah di masa pandemi ini menjadi lebih besar, karena ternyata kita diminta untuk punya kemampuan belajar mandiri yang besar ya, yang tinggi juga kalau mau kuliahnya ini menjadi terarah. Ya, dalam kondisi pandemi ini menjadi faktor pemicu yang benar-benar besar sekali gitu ya, sehingga benar-benar kalian punya tantangan lebih dibandingkan mungkin di era saya atau di era-era senior-senior kalian yang kemudian bisa ketemu kuliah tatap muka dan penjelasan bisa disampaikan langsung oleh pengajar, atau kalau misalnya butuh simulasi bisa langsung dilakukan. Tapi dengan kondisi seperti ini jadinya kan kalian juga harus punya kemampuan untuk lebih bisa mengeksplorasi materi yang diberikan oleh dosennya. Kemudian tantangan kehidupan pekerjaan. Nanti kalian akan mulai berasa banget ketika sudah lulus skripsi, sudah kantongin ijazah, next what gitu ya, mau ngapain setelah ini gitu ya. Lihat teman udah kerja, udah pasti langsung, waduh dia udah kerja, padahal dulu nilainya bagusan saya, ternyata dia udah kerja. Ya, nanti akan mulai terasa beratnya gitu ya, mulai terasa kemudian tekanan lebih ketika kita mulai melihat membandingkan pencapaian orang lain dengan apa yang sudah kita raih. Lebih lagi gitu ya, kalau dulu membandingkan antara satu orang dengan prestasi kita dengan prestasi orang lain itu rada susah, karena kan memang tidak ada media sosial seperti sekarang ini gitu ya. Kalau orang dulu mau bertanya kabar ya kirim surat gitu. Tapi sekarang di media sosial kita jadi tahu orang ini udah sampai step mana. Kita udah tahu pencapaian teman kita tuh gimana. Di satu sisi mungkin kita bisa senang, di sisi lain kita merasa tertekan karena ternyata pencapaian kita nggak sebaik dia gitu ya. Ya ini sangat banyak dialami oleh orang lain, oleh manusia lainnya gitu ya. Ya tapi dalam kondisi tertentu ada bagusnya kalau seandainya itu bisa dijadikan motivasi, tapi kalau ketika itu malah bikin kita down, nah ini bahaya sekali gitu ya. Kita mulai bandingin sama teman, sama sepupu, sama orang lain yang bahkan kita nggak kenal, tapi ternyata dia lebih kecil dari kita, ternyata prestasinya udah lebih bagus. Dan itu bisa kita cek di media sosial. Kemudian secara tidak sadar dengan terlalu banyak kita membaca media sosial yang kemudian memperlihatkan kemudahan orang lain untuk mencapai tujuannya, kita mulai bangun ekspektasi yang tidak sesuai dengan realitasnya, gitu ya. Mungkin mereka punya akses yang kita nggak punya, atau mereka punya dukungan orang tua atau ekonomi yang lebih bagus daripada kita, tapi kita ternyata harus lebih bekerja keras untuk mencapai tujuan yang sama, gitu ya. Yang ini kadang-kadang infonya nggak sampai, gitu. Sampainya udah di endingnya saja, pencapaian dia lebih bagus dari kita, gitu. Yang kita bandingkan seperti itu, dan itu membuat tekanan yang lebih besar dalam fase ini. Ya, jadi apa sih sebenarnya yang dialami di fase ini gitu ya? Kita mulai mempertanyakan hidup, kita mulai mempertanyakan tujuan dan pencapaian kita. Kita mulai merasa stagnan. Kayaknya nggak ada deh yang bisa gue kerjain gitu ya. Kita mulai bandingin diri kita dengan orang lain terkait pencapaiannya. Kita tidak termotivasi di tempat kerja, atau bahkan saat melakukan hobi itu kayaknya nggak ada ruhnya gitu ya, nggak menikmati gitu. Kita terjebak dalam situasi di mana muncul perasaan terombang-ambing dan arahnya itu nggak jelas gitu ya. Itu mulai fase kritis, fase gamang ya. Bayangkan kita di fase ini adalah fase di mana kita kayak menyeberang sirotol mustaqim gitu ya. Kita harus menyeberang dari satu fase remaja ke fase dewasa, tapi kita melewati satu tali yang kecil gitu, tapi kita nggak boleh terjatuh, harus menjaga keseimbangan. Ya, siapa yang tidak seimbang maka dia akan terjun bebas ke bawah gitu. Tapi siapa yang bisa menjaga keseimbangan, dia akan menyeberang dan akan memasuki fase berikutnya, yaitu fase dewasa. Ada 4 step atau 4 fase yang dilalui ketika kita melewati quarter life crisis. Ya. Yang pertama, kita akan ragu akan kemampuan diri kita. Kita nggak yakin sama apa yang kita miliki.
akan membawa kita kepada kesuksesan. Kemudian kita akan mulai meragukan tentang masa depan, ya, apakah akan baik-baik saja atau akan celaka gitu ya. Kemudian mulai kecewa atas apa yang sudah didapat, nggak puas gitu ya. Kenapa orang tua saya begini? Kenapa pasangan saya begini? Kenapa saya nggak dapat pekerjaan? Kenapa saya nggak bisa dapat uang banyak? Kenapa saya begini? Kenapa dan lain sebagainya. Kemudian mempertanyakan, jadi gue nih hidupnya itu buat apa sih sebenarnya gitu ya? Mulai mempertanyakan tujuan hidup di akhirnya ya. Kalau tidak segera dibantu gitu ya, tidak disadari ini, maka sangat mungkin gitu ya, ini akan masuk ke patologi secara psikologis gitu ya, akan menjadi penyakit ya. Dan yang paling sering itu di sini adalah kepada penyakit-penyakit psikologis yang terkait dengan kecemasan dan depresi ya. Jadi memang ini harus diantisipasi juga. Ini yang kalau kita nyebrang jembatan, analogi yang saya berikan tadi, ini yang terjun bebas. Kalau sudah sampai pada fase kecemasan yang sudah terlalu besar, kemudian dia sampai depresi, berarti dia udah nggak survive gitu ya. Sementara kita pasti harus melewati fase ini. Jadi ya harus diantisipasi. Ya, kalau krisis ini terus-terusan, maka kita cemas, kita khawatir terhadap hal-hal yang dianggap menjadi sumber ancaman, ada ketegangan motorik, ya, kita merasa tegang, tidak nyaman, sakit kepala, gelisah, detak jantung meningkat, sakit perut, gitu ya. Lihat pencapaian orang kita langsung sakit perut, aduh, karena langsung otomatis bandingin sama diri sendiri, gitu ya. Lihat orang dapat nilai bagus, kita langsung deg-degser, gitu ya. Aduh, saya gimana nih, gitu ya. Dan kewaspadaan meningkat, penurunan konsentrasi, akhirnya depresi, ya. Ya, mulai murung, sedih, menarik diri, hilang minat, mudah lelah, kemudian nggak semangat lagi menjalankan aktivitas sehari-harinya. Ya, jadi memang quarter life crisis ketika kita tidak bisa melewati ini dengan baik, maka akan menjadi gangguan kesehatan mental yang lebih berat, anxiety, terlalu khawatir dan takut. Dan jika kita menilai diri sendiri tidak memiliki kemampuan, tidak berharga, maka ini akan menjadi indikasi bahwa orang tersebut mengalami gangguan depresi. Kita udah ngerasa, ya mau ngapain juga saya nggak berharga. Mau saya jungkir balik juga saya nggak akan berhasil. Mau saya kerja keras juga, toh yang sukses itu bukan saya, dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal negatif yang harus dihindari supaya kita nggak terjebak dalam krisis ini, ya, dalam krisis ini. Untuk ada kegiatan ini, jadi kita bisa antisipasi. Ya. Jadi sekali lagi yang pasti, yang awal sekali perlu kita ingat adalah quarter life crisis merupakan hal yang lumrah jika kita tahu mengatasinya. Ya, karena semuanya mengalami, maka dan ini adalah fase yang lumrah. Ada fase di mana kita merasa tegang dengan kondisi kehidupan kita merasa di awang-awang, kita merasa nggak jelas dan segala macam. Pahami dulu, ini semua orang mengalami hal ini. Ini suatu hal yang wajar, ini suatu hal yang normal. Jadi dan dapatkan tipsnya setelah ini gitu ya, untuk memastikan bahwa kita bisa melewati fase ini. Jadi ini terjadi, fase quarter life crisis ini terjadi karena adanya ketimpangan antara tuntutan tugas perkembangan pada masa transisi dengan kemampuan kita untuk mengatasinya. Ini menjadi krisis ketika kita apa yang kita usahakan ternyata tidak mampu mencapai ekspektasi yang kita harapkan. Ya. Kalau dari sumber merahputih.com mengatakan kita harus realistis, nggak usah idealis banget-banget terhadap tujuan yang kita raih gitu ya. Berusaha tegar dengan pola hidup yang bugar, kerja keras mencari cuan, ya mencari uang maksudnya gitu ya, dan perbanyak relasi untuk mengisi amunisi, serta jalan terus sampai hidup keurus gitu ya. Intinya tetap jalan terus ya, hadapi kalau dari solusi dari ini, tapi kita coba explore solusi dengan pendekatan psikologi Islam ya. Karena saya ngajarnya di psikologi Islam, maka kita akan bahas tentang solusi berdasarkan pendekatan psikologi Islam ya. Jadi bagaimana solusinya? Apakah telat memulai sekarang, kalian usianya berapa? 20, 21 gitu ya. Fase ini sudah mulai dari 18 dari usia 18 gitu ya. Ya nggak ada yang telat, karena fase ini akan masih berlangsung sampai dengan kalian berusia 30 tahun. Dan saya yakin peserta hari ini tidak ada yang usianya sampai 30 tahun atau lebih, kecuali saya sendiri ya. Gitu. Oke. Kita lanjut.
hal yang perlu dilakukan, ya, solusi pertama yang perlu dilakukan adalah berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kita sering merasa belum berada pada posisi yang sama seperti orang lain. Padahal kita sudah kerja keras. Namun di akhir kita masih merasa nggak puas sama hasil yang diraih. Selalu merasa kecewa dengan diri sendiri. Padahal Allah sendiri nggak pernah menuntut kita untuk memiliki pencapaian yang sama dengan orang lain. Namun dia ingin kita lebih dekat pada dia. Ya, lebih baiknya menurut Allah itu adalah ketika kita lebih dekat kepada dia. Ya, dia tidak menuntut kita membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. Allah tidak menuntut kita menjadi pribadi yang sukses secara duniawi, tapi dia ingin kita menjadi pribadi yang lebih baik tanpa pernah merasa sudah menjadi yang terbaik, gitu ya. Jadi kalau dalam pendekatan Islam, tentunya kita tidak hanya memikirkan masalah duniawi saja, gitu ya, tapi kita harus memikirkan juga ini hanya titipan saja, kita hanya transit, gitu ya, di dunia, gitu ya. Kita harus memikirkan bekal kita juga nanti di akhirat. Makanya tidak boleh merasa sudah menjadi yang terbaik, karena ketika kita sudah puas, kemudian kita berhenti melakukan kebaikan. Allah nggak pernah menghakimi kita sebagai orang yang terlalu terlambat dalam proses menuju kebaikan. Semuanya berproses, ya. Jadi yang dilihat sama Allah itu adalah nanti bagaimana prosesnya dan endingnya seperti apa, gitu ya. Di akhirnya seperti apa. Jadi ada cerita tentang mantan pendosa dengan mantan ustadz, gitu ya. Lebih baik menjadi mantan pendosa daripada mantan ustadz, gitu ya. Jadi yang penting prosesnya itu nikmati, semua kita akan melalui ini, gitu ya. Tetaplah menjadi orang baik, tetap lakukan yang terbaik, masalah hasil serahkan saja pada Allah, ya. Jadi katakan apapun dengan ucapan insya Allah, karena kalau seandainya lupa, gitu ya, Allah selalu mengingatkan kita. Maka Allah akan selalu memberikan petunjuk sehingga kita akan mendekat kepada kebenaran, ya. Ini sesuai dengan surat Al-Kahf ayat 24. Stop comparing yourself to others, ya. Jangan banding-bandingin diri kita sama orang lain, karena setiap kita hebat dengan ceritanya masing-masing, ya. Sekali lagi, setiap kita hebat dengan ceritanya masing-masing. Ya. Pastikan bahwa setiap manusia itu untuk kemudian bisa lahir aja kita sudah mengalahkan ribuan jutaan bahkan, gitu ya, jutaan sperma, gitu ya. Kemudian kita terpilih satu yang kemudian dilahirkan ke dunia dan akhirnya sudah sampai sebesar ini adalah sebuah pencapaian, ya. Hargai itu, jangan bandingin sama orang yang kemudian tidak realistis kalian bandingkan, karena secara kondisi kita mungkin dibesarkan dengan atmosfer yang berbeda, kita dibesarkan dalam keluarga yang berbeda, dibesarkan dengan dukungan keluarga, dukungan ekonomi, dukungan lingkungan sosial yang berbeda, tantangan yang berbeda. Kita udah survive aja, itu udah alhamdulillah, gitu ya. Jadi stop comparing yourself to others. Yang kedua, ikhtiar, ya. Karena kata Allah, apabila sudah ditunaikan sholat, ya, karena sholat adalah ibadah utama kita, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Ya. Karena rezeki kita pada dasarnya sudah dijamin. Sebagai seorang muslim kita harus yakin bahwa rezeki kita itu sudah dijamin sama Allah, tapi bukan berarti rezeki itu bisa datang hanya dengan kita leha-leha di rumah, hanya kita dengan duduk-duduk di rumah, ya. Tapi lakukan suatu hal yang produktif sehingga Allah bisa melihat usaha kita, kemudian juga akan memberikan hasil yang sesuai dengan usaha yang kita berikan. Jadi teruslah berproses, usaha yang dilakukan dengan segala upaya dan kemampuan untuk mencapai hasil terbaik dan sesuai dengan diri sendiri. Tetaplah menjadi diri sendiri, ya. Tetaplah menjadi baik dan menjadi diri sendiri. Usahakan yang terbaik, pasti hasilnya juga akan baik. Ya, ikhtiar yang kita lakukan di sini selain dengan usaha, ya, di lapangan, itu juga adalah ikhtiar untuk mengembangkan diri kita sendiri, dan startingnya dimulai dengan bagaimana kemudian kita bisa mengenal diri kita sendiri.
Mengenal diri kita sendiri maksudnya adalah kita kenal, kita tahu dengan potensi yang kita miliki, kita tahu juga dengan kekurangan yang kita miliki, sehingga ketika kita menyusun target, itu juga targetnya realistis, nggak muluk-muluk gitu ya, tapi terjangkau dan kemudian kita bisa meraihnya dengan sukses. Ya, seperti yang dibilang oleh John C. Maxwell, to grow yourself, you must know yourself. Ya, kalau mau berkembang maka kenali dulu dirimu sendiri. Kenali dulu plusnya gimana? Apakah saya orang yang reliable, funny, hardworking, caring, gentle, and adventurous, open-minded, atau malah close-minded, quickly, atau bagaimana? Ya, kalian yang tahu, kalian yang assess, ya. Siapapun bisa kemudian melakukan self assessment terhadap diri sendiri untuk menilai kira-kira ini saya ini orangnya seperti apa. Kalau seandainya kesulitan, kalian bisa tanya ke teman-teman terdekatnya. Gue orangnya seperti apa sih, gitu ya? Kira-kira bagusnya gue tuh seperti apa? Minus seperti apa? Kira-kira untuk gue bisa survive, untuk gue bisa sukses, kira-kira gue harus bangun kapabilitas yang seperti apa? Saya aja teman-teman sesama psikolog gitu ya. Kalau diskusi, kalau ketemu, itu masih suka sharing ya sama teman-teman yang dengan kuliah. Teman-teman yang kuliah gitu ya, zaman S1 yang sekarang udah sama-sama psikolog gitu ya. Dia suka nanya, "Wit, kira-kira gue harus melakukan apa lagi sih supaya bisa dikenal sama orang, supaya klien lebih percaya, kemudian meminta bantuan ke gue dan lain sebagainya." Dia suka sharing seperti itu. Kamu kan bagusnya di sini tak, gitu ya. Kamu kan suka bagusnya, kamu bagusnya itu di komunikasi, sehingga kemudian ini dan lain sebagainya. Ya, nanti kurangnya di sini. Berarti memang perlu kita diskusi dan kita cerita kira-kira pengembangan diri kita seperti apa. Berbicara dengan teman dan sharing satu sama lain dengan kolega, dengan teman seangkatan, dengan teman kuliah gitu ya, atau teman dekat kita, itu justru akan memberikan masukan kepada kita untuk hal yang positif, dan kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri gitu ya, dengan menerima secara terbuka kritikan-kritikan yang mereka berikan kepada kita. Ikhtiar lainnya yang bisa kita lakukan adalah aktif melakukan kegiatan berperan dalam kegiatan sosial gitu ya. Jadi kita harus mengambil peran dalam kegiatan sosial untuk kemudian kita bisa mengisi gitu ya peran-peran sosial kita di masyarakat. Ingat, quarter life crisis ini juga ditandai dengan proses transisi di mana kita sebelumnya adalah individu yang egosentris, hanya memikirkan dirinya sendiri, kemudian menjadi individu yang kemudian mampu melakukan peran sosial. Maka cara atau ikhtiar yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa melewati fase ini adalah dengan kita aktif mengambil peran dalam kegiatan sosial. Contohnya saja, mungkin kegiatan kemahasiswaan di kampus, kemudian kegiatan Karang Taruna barangkali gitu ya di sekitar rumah, atau kegiatan remaja masjid, atau kegiatan seperti ini ya, aku temanmu gitu ya. Saya apresiasi sekali karena ini sebenarnya kalian sudah mulai mengambil peran dalam kegiatan sosial. Kalian sudah mulai menemukan fungsi ya dalam kegiatan sosial yang lebih besar. Saya paham gitu. Pastinya teman-teman di sini yang meski tidak dibayar, meski tidak ada harus meluangkan waktunya, energinya di tengah kesibukan tugas-tugas, misalkan tugas-tugas kuliahnya, tetap mengambil peran dalam kegiatan seperti aku temanmu ini kan menimbulkan kebahagiaan, ya, akan kemudian secara tidak tanpa disadari gitu ya, ini juga membantu kita untuk bisa melewati fase ini dengan baik gitu ya, karena kita sudah mulai bisa mengambil peran dalam kegiatan sosial. Berarti setidaknya fungsi sosial kita udah jalan ya. Kalau seandainya minatnya itu lebih ke mencari uang gitu ya, barangkali kita dengan kerja magang gitu ya, dengan kerja paruh waktu part time gitu ya, di kafe barangkali, atau mungkin di konsultan SDM dan lain sebagainya, ngajar privat dan lain sebagainya. Ini kan juga sebenarnya untuk kemudian selain mendapatkan uang gitu ya, nambah uang jajan, ini juga sebenarnya sudah mulai membantu kita untuk melewati fase ini, karena kita akan mulai berusaha untuk mandiri secara finansial gitu ya. Sudah mulai nggak terlalu tergantung dengan jajan dari orang tua gitu ya. Terus kemudian juga sudah mulai bisa gitu ya berdiri sendiri gitu ya dalam hal finansial. Ini membantu kita juga untuk
bisa lebih smooth melewati fase ini. Selanjutnya, tawakal. Ya. Seperti firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 217, dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Jadi tawakal adalah proses penyerahan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, karena segala yang ada di dunia ini sudah diatur sedemikian rupa dan kita tinggal menjalani saja, tapi memang ada takdir-takdir yang kemudian bisa kita rubah dengan ikhtiar kita. Ya. Tawakal berarti kita menyerahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa. Di ikhtiar tadi kita berusaha dalam prosesnya, tapi untuk hasil maka kita wajib harus bertawakal pada Yang Maha Kuasa. Jadi kalau hasilnya sudah keluar, kalau ibaratnya hasil dari ujung dari proses kita udah kelihatan, positif atau negatif, itu Allah yang Maha tahu, maka kita harus menyerahkannya kepada Yang Maha Kuasa. We cannot change anything unless we accept. Yang pasti ini saya kaitkan dengan teori psikologi tentang penerimaan diri. Tawakal, bagian dari tawakal itu adalah kita menerima kondisi kita. Kita menerima masalah yang kita hadapi, kita menerima tantangan yang diberikan atau ujian yang diberikan Allah kepada kita, itu sebagai sebuah proses dalam kehidupan kita. Ya, proses penerimaan terhadap masalah, proses penerimaan terhadap diri sendiri, ini konsep tawakal di ilmu psikologi menurut saya, gitu ya. Karena kita nggak bisa merubah apapun kecuali kita bisa menerimanya dulu. Jadi dalam hal kita menyelesaikan masalah psikologis gitu ya, dalam hal masalah dalam kehidupan kita, hal yang utama kita lakukan adalah kita harus menerima dulu bahwa masalah ini ada. Ada banyak orang ketika dihadapkan pada satu masalah dia kabur, ya dia nggak bisa terima, atau dia ketika kehilangan dia histeris, ya kemudian menjadi penyakit buat diri dia sendiri. Nah, hal utama yang perlu kita lakukan kalau seandainya kita mau melewati fase ini adalah kita harus terima ya kondisi ini. Baru kemudian kita pikirkan gimana nih caranya supaya bisa lebih baik ke depannya. Understanding is the first step to acceptance, and only with acceptance can be recovery. Kalau di pasien-pasien yang punya penyakit psikologis di klinis, gitu ya, di psikologi klinis, tahapan utama yang harus dilakukan oleh konselornya atau psikolognya atau psikiaternya itu adalah bagaimana sih individu ini menerima kondisinya dia dan dia pahami masalahnya. Kalau dia bisa menerima, maka dia akan nyerah aja untuk mengikuti semua rangkaian proses terapi atau recovery. Tapi kalau dia nggak terima, dia selalu melakukan perlawanan, ini proses terapinya nggak akan mulai-mulai, recovery-nya nggak akan pernah kejadian. Ya, jadi memang yang di awal, ketika kita tahu ini kayaknya masalah deh, ini kayaknya nggak bisa gini deh, gitu ya. Itu harus diterima dulu. Tapi kemudian pikirkan solusinya. Jadi nggak kemudian dibiarin, gitu ya. Bukan berarti tawakal itu seperti itu. Tetap terima, kemudian tawakal, baru kemudian kita ikhtiar, gitu ya. Hasilnya bagaimana? Serahkan lagi. Dan ini berproses, ya. Tawakal ikhtiar itu berproses. Seperti ayam sama telur, gitu ya. Jadi nggak tahu mana yang duluan. Jadi silahkan aja, dilakukan bersamaan pun juga bisa, gitu ya. Yang penting kita usaha menjadi yang terbaik, menjadi orang baik, gitu ya. Terbaiknya itu menurut Allah, dan kita tetap mengusahakan itu, tapi kita juga mampu, gitu ya, berdamai dengan kondisi ketika itu tidak sesuai dengan harapannya kita. Selanjutnya adalah bersikap optimis dengan berprasangka baik kepada Allah. Karena ketika kita tanamkan dalam diri kita bahwa Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita, maka setiap misteri dalam hidup itu akan berani kita jalani dengan optimis. Serahkan pada Yang Maha Kuasa, karena Dia yang bikin skenarionya. Gitu ya. Selain segala cobaan yang diberikan tidak akan melebihi kemampuan hambanya. Karena Allah tahu dan sudah menuliskan skenario hidup yang terbaik untuk kita. Ya. Kalau dikasih ujian, terima dan selesaikan dengan rambu-rambu yang sudah diberikan. Ya, karena boleh jadi ketika kita tidak nyaman, kita tidak menyukai sesuatu, itu justru yang terbaik oleh Allah. Mungkin Dia sedang menempa kita menjadi individu yang lebih bersyukur, menjadi individu yang lebih dekat ke Dia, gitu ya, menjadi individu yang lebih memahami diri kita sendiri, gitu ya. Karena kalau semuanya dikasihkan
hanya yang enak-enak saja, kita nggak pernah belajar tentang diri kita nggak pernah belajar tentang bagaimana caranya berusaha, kita nggak pernah belajar tentang manisnya kesuksesan, kita nggak pernah belajar tentang kebaikan orang lain dan lain sebagainya gitu ya. Karena bisa jadi ketika kita menemui kondisi yang ternyata menurut kita buruk, ingatlah terus berprasangka baik kepada Allah bahwa kondisi buruk ini tantangan, ujian buat kita untuk harus diselesaikan. Karena Allah tahu kita mampu melewati tantangan ini. Karena kita nggak tahu, gitu ya. Langkah selanjutnya adalah selalu bersyukur. Seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 25, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Allah. Allah sudah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka tuh selalu ingat. Pohon aja gitu ya, yang dia nggak bisa jalan-jalan, dia cuma ada di sana, itu rezekinya sudah diatur sama Allah gitu ya. Ada rezeki kita juga di sana, ada rezeki manusia, dikeluarkan buahnya, itu yang ngatur juga Allah. Tapi ingat gitu, bagaimana indahnya Allah kemudian mengatur sehingga itu bisa ada musim-musimnya, ya, ada selingan-selingannya, selalu ada buah gitu ya, dimanapun kita hidup gitu ya, yang nikmat sekali gitu ya. Dan itu ada musim-musimnya. Kalau udah musim rambutan itu keluar sama durian, seperti ya. Kalau sekarang musimnya jeruk itu keluarnya mungkin sama mangga gitu ya. Udah diatur sedemikian rupa sehingga kita selalu cukup asupan nutrisinya gitu ya. Dan itu sebenarnya perumpamaan gitu ya. Karena sebenarnya rezeki yang diberikan Allah kepada manusia itu jauh lebih besar gitu ya. Maka sudah seharusnya kita bersyukur gitu ya. Karena kalau seandainya kita bersyukur, kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah pasti akan menambah nikmat kepada kita. Tapi kalau kita kufur, tidak mengakui itu sebagai nikmat Allah, gitu ya, dan tidak menggunakannya untuk di jalan Allah, maka sesungguhnya azabnya sangat pedih. Gitu ya. Bersyukur ini juga pada banyak penelitian ini sangat terkait erat dengan kebahagiaan atau subjective well-being, psychological well-being. Jadi bersyukur ini kaitan eratnya dengan kebahagiaan. Orang yang bisa bersyukur itu cenderung lebih bahagia. Ya, ada banyak penelitian 10 tahun yang lalu gitu ya. Belakangan indeks kebahagiaan dunia itu justru masyarakat Asia yang ternyata hidup dalam kemiskinan, terutama di Indonesia, terutama spesifiknya di Jogja, ya, itu indeks kebahagiaannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya atau negara lainnya seperti Jepang dan Korea. Padahal perkembangan di sana, pendapatan per kapita, gitu ya, penghasilan penduduknya jauh lebih tinggi mereka. Tapi ternyata di Indonesia jauh lebih orang-orangnya lebih bahagia karena mereka lebih cenderung menerima dan bersyukur dengan apa yang mereka dapatkan, gitu ya. Dan ini ternyata indeks kebahagiaan itu kaitannya tidak dengan harta, kaitannya tidak dengan pencapaian yang sifatnya duniawi, tapi ternyata dari hati, gitu ya. Dan ini baru bisa kejadian kalau seandainya kita bisa, gitu ya, bersyukur pada anugerah yang sudah diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu justru yang bisa meningkatkan kebahagiaan kita. Apapun kondisinya, apapun kondisi ekonominya, apapun kondisinya, selagi kita masih bisa bersyukur, berarti kita punya harapan untuk bisa bahagia. Tapi kalau kita mau sekaya apapun nggak bisa bersyukur, kita nggak akan pernah bahagia. Ya, kita nggak akan pernah bahagia. Dan yang terakhir, tipsnya adalah untuk bisa melewati fase ini adalah kalian harus banyak sharing karena memang ini dialami oleh semua orang seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau rasanya ternyata sudah sangat mengganggu fase ini, kalian bisa cerita kepada orang tua, sahabat, pasangan, psikolog atau konselor gitu ya, karena ini justru akan membantu mereka untuk kemudian kalian lebih aware dengan kondisi kalian dan membantu juga gitu ya untuk mencarikan solusinya. Yuk cari bantuan konseling psikologis kalau memang membutuhkan. Dan aku temanmu itu adalah salah satu jawabannya gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman aku temanmu ini lebih siap kalau ada teman-temannya mengalami fase quarter life crisis yang ternyata butuh bantuan, butuh cerita, mungkin bisa menjadi teman sharing gitu ya, yang produktif. Ya. Terakhir pesan saya, don't waste your time trying to impress other people, karena
kita hidup bukan untuk membuat orang lain terkesan dengan diri kita. Jadi nggak perlu ngabisin waktu untuk kemudian membuat orang terkesan. Tampil baik ya, beda menjadi baik gitu ya. Tapi tetaplah menjadi orang baik dan lakukan do what you love what you do. Lakukan apa yang kamu sukai dan sukai apa yang kamu lakukan. Ya, ini kaitannya dengan bersyukur tadi ya, dan tetap jalan, tetap menjadi yang berperilaku baik gitu ya. Mengambil peran sosial, mengambil hal-hal yang kegiatan yang produktif, nikmati itu. Kalau nggak nikmat, jangan ikut-ikutan gitu ya. Kalau nggak suka ya ngapain ikut-ikutan. Kalau kalian punya hobi yang berbeda, asal lagi itu positif ya silahkan gitu. Jadi tidak harus kemudian untuk bisa diterima kita ikut-ikutan teman untuk melakukan kegiatannya yang kita sendiri nggak nyaman gitu ya. Karena kita harusnya sudah ada fase di mana kita kita udah punya value yang kuat, kita sudah punya minat yang jelas gitu ya, kita sudah memikirkan arah tentang tujuan hidup kita gitu, maka lakukanlah yang rasanya bisa mengarahkan kita menjadi lebih dekat ke arah sana gitu. Jadi tidak lagi sekedar ikut-ikutan, tidak lagi sekedar untuk kemudian orang kemudian impress sama kita dan kita tetap harus ada di kelompoknya. Kelompok sosial itu perlu gitu ya, tapi bukan berarti kemudian kita terikat di sana dan kemudian membuat kita menjadi tidak bahagia karena kita mengikuti semua ketentuan yang ada di sana yang ternyata tidak sesuai dengan diri kita. Berarti you do not do what you love ya, tapi harus ya, pada dasarnya kita harus melakukan apa yang kita sukai. Kalau tidak disukai ya coba cari kegiatan lain. Oke, saya sudah sampai di ujung materi. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, penjelasan materi dari Ibu benar-benar bikin kita semangat ya. Karena quarter life crisis ternyata tips yang bijaknya udah dijelasin sama Ibu kan. Jadi kita harus realistis ya, berusaha tegar dan juga jalani. Jangan sampai berhenti di sana dan pokoknya kita harus ada usaha gitu kan. Kita harus ada usaha, berserah pada Tuhan dan selalu bersyukur, dan itu inti yang emang harus kita jalaninnya kan. Terus kesimpulan dan juga tips-tips yang saya dapat dari Ibu dari penjelasan materi tadi, jadi kita juga harus berhenti membandingkan diri kita pada orang lain karena setiap kita itu hebat dan cerita masing-masing kita punya tantangan yang berbeda di setiap orang. Dan juga kenalilah diri sendiri. Kita harus cinta nih sama diri kita ya. Dari kok malah cinta sama orang sih, sama diri sendiri aja nggak cinta, gimana sih ya? Banyak jomblo, mungkin senyum-senyum aja ya. Oke, lanjut bersikap baik dan optimis kepada Tuhan dan bercerita kepada orang lain. Nah, aku temanmu ini kita buka ya dari hari Senin, mungkin tiap hari nih kalau nggak salah. Tiap hari nanti coba cek aja di IG kapan aja kita buka. Nah, konseling nanti di sana semua tim bakal ada yang bakal dengerin cerita kalian ya. Oke, kita lanjut bagi teman-teman yang ingin bertanya. Berapa pertanyaan Ibu yang mau dibuka untuk sesi pertama? Boleh 3 dulu kali ya. Oke, 3 dulu ya. Untuk kepada teman-teman yang ingin bertanya. Oke, 3 penanya. Boleh hidupin mic-nya atau enggak di chat juga boleh. Oke, disilahkan. Halo teman-teman, kok pada diam? Kak, izin bertanya, Kak. Oke, siapa tuh? Dini, Kak. Maaf, Kak, nggak bisa on kamera. Iya, nggak apa-apa. Perkenalin diri dulu ya. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan atas kesempatannya untuk bertanya. Jadi di sini saya mendengar tadi dari materi dari Bu Wid, di mana untuk mengatasinya itu kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, terus juga bersyukur dan terus menggali potensi kan Kak. Jadi di sini ketika kita udah ikhtiar nih, terus berdoa juga, tapi dari dari perpindahan dari ikhtiar hingga menuju hasil itu tetap aja galau gitu Bu.
kita kan udah ikhtiar, rasanya udah yang terbaik kita berikan untuk apa sesuatu yang ingin kita dapatkan. Terus udah doa juga, tapi tetap aja masih galau gitu Bu. Bukan membandingkan diri dengan orang lain, tetapi yang digalaukan tuh antara usahanya rasanya udah maksimal, tapi nanti hasilnya masih aja membuat tekanan di dalam diri gitu Bu. Jadi gimana cara mengatasi rasa galau itu atau meminimalisir tekanan yang ada di dalam diri gitu Bu. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dini udah memberikan pertanyaan ya. Oke, lanjut kita kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilakan ya, 2 orang lagi. Kita langsung jawab aja kali ya daripada lupa. Oh ya, oke, lanjut. Jawab. Ya. Saya jawab pertanyaannya Dini ya, terkait dengan masih galau meskipun udah ikhtiar gitu ya. Tapi kalau saya lihat berarti tawakalnya belum maksimal Dini. Ya. Kalau kita bicara tentang tawakal, berarti kita berserah diri atas hasil yang sudah diberikan Allah kepada kita. Tapi kita juga harus optimis. Kalau kita bisa menilai apakah kita masih bisa melakukan usaha, dan kita nggak boleh cepat menyerah, gitu ya, cepat menyerah. Thomas Alva Edison aja dia untuk menemukan lampu dia butuh gagal kurang lebih 3.000 kali. Masa sih kita baru sekali 2 kali usaha, kemudian menurut kita masih gagal, kita udah langsung down gitu ya. Kemudian kita membandingkan dengan orang yang mungkin di kita mungkin lihat proses yang di akhir aja, kita nggak pernah tahu proses yang dialami itu seperti apa. Ya, jadi kalau saran saya gitu ya, galau itu ya nggak apa-apa, mungkin itu untuk membuat kalian, membuat kita gitu ya, untuk terus bergerak mencapai hasil yang lebih baik, mengusahakan yang lebih baik, ya sah-sah saja. Yang penting jangan sampai kemudian tekanan itu mengganggu kita sampai muncul pada gangguan psikologis yang tadi saya jelaskan, gitu ya, anxiety dan turunannya ke bawah sampai dengan depresi. Itu yang harus kita antisipasi. Kalau sudah sampai pada ketegangan yang memuncak seperti itu, kita mulai merasa tidak berharga, gitu ya, itu berarti kita sudah butuh bantuan orang lain. Kita butuh konseling kalau sudah seperti itu. Tapi kalau rasanya masih bisa ke-handle sendiri, ada rasa gagal, aduh, gagal, gemes, kesel gitu ya, sama diri sendiri gitu ya. Ya, anggap itu sebagai sebuah proses, dekatkan diri lagi sama Tuhan, perkuat lagi tawakalnya, tapi tetap optimis, mengusahakan. Kalau memang masih bisa, rasanya masih rasional untuk diusahakan, coba lagi gitu ya. Jadi jangan menyerah. Jangan menyerah, karena proses orang yang berhasil itu juga beda-beda. Ada yang mungkin dia sekali 2 kali coba langsung berhasil, ada yang butuh mungkin 20-30 kali, bahkan seperti Thomas Alva Edison yang ribuan kali, kemudian baru dia bisa berhasil. Tapi manfaatnya dirasakan. Jadi seperti itu ya, Dini ya. Kita hidup itu memang proses, tidak ada endingnya. Kita akan selalu ada tugas perkembangan. Lewat lagi kita nanti quarter life crisis ini, kita masuk dewasa muda menuju madya. Yang ditanyakan oleh orang lagi kemudian adalah menikah, keturunan gitu ya. Nah, ada lagi konflik baru yang disiapkan gitu ya. Jadi kita udah punya fase masing-masing gitu ya. Untuk yang harus kita lewati tantangan hidup kita, dan kita selalu ingat bahwa ya dunia itu hanya tempat transit, kita mengusahakan yang terbaik gitu ya, dan berdoa, berserah diri pada Allah bahwa kita juga diberikan hasil yang terbaik. Sehingga nanti kita ketika pulang kampung di akhirat bekal kita cukup, kita bisa dipertemukan di surganya gitu ya, dan tidak melewati fase di mana kita harus disiksa dulu di neraka kemudian baru bisa masuk surga, nggak seperti itu gitu ya. Tapi kita pengennya tuh bisa langsung. Caranya tetap berbuat baik juga gitu ya. Tapi kalau hasilnya di dunia masih belum diberikan yang terbaik menurut kita, berarti tawakalnya belum maksimal gitu ya. Karena bisa jadi gitu ya, Allah sedang menempa Dini sekarang untuk menjadi pribadi yang kuat, diberikan kegagalan berulang kali, dan kata Allah belum cukup, ayo Dini lagi, cobain lagi kegagalannya, karena kamu masih harus merasakan ini dulu untuk kemudian menjadi Dini yang kuat, sehingga nanti ketika Dini masuk ke fase berikutnya, kemudian dihadapkan pada sebuah kegagalan, itu menganggapnya sebagai satu hal yang wajar saja gitu ya, dan tidak terpuruk di sana.
ya. Jadi dia lebih kuat, dia tidak gampang depresi, tidak gampang cemas gitu ya, karena dia sudah melewati berbagai fase kegagalan gitu ya dalam proses dia menuju dari remaja ke dewasa muda gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan kemudian ini menjadi alasan untuk menyerah ya, menjadi menyerah ketika kita beberapa kali mencoba ternyata gagal gitu ya. Barangkali caranya yang harus diganti ya. Kadang-kadang ketika kita melakukan satu hal dengan cara yang sama, kita udah tahu nih hasilnya itu akan seperti kemarin, tapi kita lakukan hal yang sama. Ya pasti hasilnya akan seperti itu. Barangkali Allah suruh muter dulu. Mungkin caranya nggak seperti ini. Coba cari. Jadi kita ini juga harus mengasah kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah. Ketika ada satu cara itu tidak berhasil, jangan lakukan lagi dengan cara yang sama. Barangkali kita harus mencari akal untuk melakukan dengan cara yang lain. Tapi hasilnya bisa sama atau barangkali bisa lebih baik. Itu diikhtiar ya. Itu diikhtiar. Tapi kalau soal hasil, itu ditawakal. Jadi memang kita harus berserah dan kemudian di akhirnya kita tutup dengan mensyukuri hasil yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya. Ini. Pokoknya tetap usahakan yang terbaik. Kalau rasanya ternyata ini bisa bikin stres, bikin saya tegang, bikin kecemasan saya meningkat, saya jadi nggak sehat, saya jadi sering sakit kepala, berarti itu kalian udah butuh konseling. Segera cari bala bantuan ya, jangan selesaikan sendiri supaya nanti nggak terjun bebas menjadi depresi. Nah, ini yang kita antisipasi kemungkinan terburuknya ya di fase ini. Seperti itu ya. Semoga menjawab ya Dini ya. Iya, terima kasih banyak ya Bu. Berarti di sini kalau kita dapat ujian dari Allah, berarti kesimpulannya itu terbentur, lalu terbentuk kan Bu ya. Iya. Coba cari jalan lain. Ya, Tetap diskusi. Jadi kalau diskusinya, kalau teman sebaya gitu ya, atau mungkin senior gitu ya, orang tua mungkin bisa diajak diskusi untuk mencari solusi terbaik. Atau ada lagi nggak sih kita bisa diskusi sama orang yang sudah berhasil melewati fase ini, atau sudah berhasil melewatkan hasil yang menurut kita itu yang bagus gitu ya. Ada tips nggak sih? Jadi nggak usah malu bertanya gitu ya. Ada tips nggak sih supaya gue juga bisa kayak lu nih gitu ya, misal gitu ya, mungkin dalam belajar atau bagaimana gitu ya, supaya gue juga bisa paham nih materi ini. Ada tips nggak sih? Barangkali cara yang dia lakukan itu memang berbeda dan kita nggak pernah melakukan cara itu. Gitu. Jadi kita harus lebih terbuka juga dengan keberhasilan orang lain dan kita bisa tanya ke mereka tentang cara yang dia gunakan. Jangan-jangan memang berbeda dengan yang biasa kita gunakan. Gitu. Jadi banyak sharing juga ya untuk itu. Oke, terima kasih. Berarti jawaban Dini udah pas ya. Dini gimana? Jelaskan dari Ibu. Iya Kak, udah pas banget. Makasih Kak, Ibu. Iya. Oke, kita lanjut buat 2 penanya lagi. Ayo, teman-teman. Gak ada nih yang mau bertanya. Saya, Kak, mau nanya. Oke, Ajat Sudrajat, ya? Iya. Iya, silakan Ajat. Sebelumnya perkenalan diri dulu ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Ajat Sudrajat. Saya dari Serang, Banten. Halo Ajat. Iya, salam kenal semuanya ya. Ibu izin bertanya ya. Kaitannya dengan diskusi pada hari ini tentang quarter life crisis. Tadi sudah sedikit banyak dijelaskan mengenai pemicu ataupun faktor yang menyebabkan seseorang mengalami quarter life crisis seperti itu. Walaupun memang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu bahwa quarter life crisis ini sudah menjadi sunatullah gitu ya. Pasti akan dialami oleh setiap orang yang berusia antara 19 sampai 30 tahun seperti itu. Saya tertarik mengenai pembahasan mengenai pemicu ataupun faktor yang menjadi seseorang mengalami quarter life crisis seperti itu. Tadi ada faktor istilahnya kalau saya boleh mengatakan faktor internal seperti itu ya. Jadi ada faktor internal dalam diri seseorang sehingga dia itu mengalami ya tadi itu dampak-dampak dari quarter life crisis tadi itu tuh. Nah,
kalau misalkan dilihat dari faktor internal gitu kan Bu, jadi muncul dari dalam diri sendiri seperti itu. Kayak misalkan pikiran-pikiran negatif seperti itu, pikiran-pikiran yang membuat dia jadi down seperti itu, seperti muncul kata-kata yang membuat dirinya itu turun ataupun down seperti itu. Nah, saya ingin bertanya Bu ya, gimana sih cara kita meminimalisir pikiran-pikiran ataupun faktor dari internal itu gitu Bu. Ini apa istilahnya cara yang real gitu tuh untuk mengatasi itu tuh seperti apa gitu tuh Bu. Makasih Bu. Jadi ini lebih kayak ke contoh ya, Ajat? Ya bisa dikatakan seperti itu. Saya butuh langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang real gitu, supaya kita itu bisa mengatasi faktor yang internal itu tadi sih. Oke. Oke, langsung dijawab ya, Bu? Ya. Ya, oke. Kalau faktor konkretnya ada di slide ke-12 tadi ya. Mungkin saya nggak terlalu dalam tadi menjelaskan. Jadi ada 5 ya, 5 langkah untuk kemudian bisa kita lakukan secara konkret sehingga kita bisa melewati fase ini. Perlu diingat kembali bahwa quarter life crisis ini terjadi karena adanya ketimpangan antara tuntutan tugas perkembangan kita pada masa transisi ini dengan kemampuan kita untuk mengatasinya. Ketimpangan ini terkait dengan ekspektasi, apakah ekspektasi kita maupun ekspektasi lingkungan terhadap pencapaian kita di tugas perkembangan ini. Sehingga kemudian ketika kita melihat ada ketimpangan, tidak tercapai gitu ya, atau jauh dari harapan, kita kemudian mengalami krisis ini, gitu ya. Yang pertama, pemicu krisis ini, ya, secara konkretnya bisa jadi karena banyaknya pilihan. Jadi akhirnya kita kewalahan sendiri. Kita ngerasa bahwa kita bisa ini, gitu ya, tapi ternyata kita jadinya nggak fokus. Akhirnya yang ini nggak kecapai, yang lain juga, gitu ya. Kemudian yang kedua, ekspektasi happy family ternyata realitanya ditimpa tragedi. Ya, banyak kejadian misalnya orang tua yang berantem terus atau mohon maaf gitu ya, ada yang sampai bercerai di masa ini memperburuk kondisi kita, gitu ya. Atau mungkin sudah ada yang menikah di usia 25, 26 gitu ya, yang ternyata pasangannya nggak sesuai dengan harapan. Kemudian sudah mulai ada tuntutan untuk kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri oleh orang tua atau oleh lingkungan kita. Ada yang sudah berkeluarga mungkin dengan pasangannya gitu ya. Ternyata nggak gampang cari duit, apalagi untuk sendiri aja susah, apalagi untuk keluarga. Kemudian insecure karena ternyata rencana-rencana kita yang kita susun ternyata nggak jalan sesuai dengan harapan, ya, nggak manjur gitu ya. Akhirnya stres gitu ya. Dan akhirnya kita pindah planning gitu ya, atau planning yang sudah kita susun ternyata justru menguras tabungan. Akhirnya keuangan makin menipis, ya, makin sulit. Nah, ada hal-hal yang bisa kita lakukan konkretnya. Yang pertama adalah kita harus realistis dulu, ya, nggak usah idealis. Kalau kita mau mencapai, misal nih, saya ingin menjadi pengusaha yang sukses. Sukses ini definisinya seperti apa kita bisa tentukan. Sukses kita dengan sukses orang lain itu beda. Realistis mungkin untuk di sekarang, untuk usaha aja sudah bisa survive aja, itu udah hebat, ya. Karena pandemi ini membawa dampak yang cukup buruk terhadap kehidupan ekonomi. Jadi ya misalnya kalau seandainya kita menjadi pengusaha yang sukses, kita bisa bayar gaji karyawan, kita bisa tokonya masih buka terus gitu ya. Itu udah syukur alhamdulillah, barangkali kita nggak dapat untung banyak gitu ya, tapi kemudian ini bisa bertahan sambil menunggu menyusun rencana selanjutnya
supaya ketika masa pandeminya berakhir kita bisa lebih baik lagi performanya. Kemudian berusaha tegar ya dengan pola hidup yang baik. Karena memang seperti yang tadi saya jelaskan juga ya di jawabannya Dini gitu ya. Karena memang proses kita itu bisa beda-beda. Proses yang dilalui oleh Dini, yang dilalui oleh Aziza, dilalui oleh teman-teman lain dengan yang dilalui Ajat, yang dilalui saya itu berbeda. Ya. Nah, saya kalau cerita juga, saya di fase kuliah itu juga jungkir balik. Kalau sekarang ngeliatnya wah keren ya gitu, misal gitu ya. Tapi kalau saya ceritakan juga, mereka bilang, wah kalau saya di posisinya Mbak Wit, kayaknya saya nggak sanggup deh gitu. Tapi kan orang ngeliatnya prosesnya ada di ujung aja gitu ya. Ini ibunya udah jadi psikolog gitu, udah jadi sini. Proses saya untuk jadi psikolog itu nggak gampang ternyata gitu ya. Saya harus mungkin kasih sayang orang tua nggak optimal karena ternyata banyak saudara, misal seperti itu gitu ya. Karena anak kedua dari 9 bersaudara, secara ekonomi juga nggak bagus. Saya juga harus jungkir balik. Saya harus jadi guru privat, tapi saya tetap bisa melakukan kegiatan sosial yang lain. Saya sampai masuk kerja gitu ya, supaya kemudian bisa bayar SPP dan lain sebagainya gitu ya. Pernah nahan perut juga karena kelaparan dan lain sebagainya, itu pernah dialami. Tapi apakah proses ini, saya nggak bilang proses saya yang paling hebat gitu ya, tapi saya tahu kalian yang ada di sini juga prosesnya juga tidak kalah hebat dari proses yang sudah pernah saya lalui, dan hasilnya akan bisa lebih baik dibandingkan dengan orang-orang lain gitu ya. Dan itu kita punya versinya masing-masing gitu. Kerja keras mencari cuan, dalam artian sebenarnya bagaimanapun Tuhan itu meminta kita untuk selalu ikhtiar dan tidak berhenti untuk ikhtiar, ya, karena rezeki walaupun sudah dijamin, tapi kalau tidak diusahakan itu nggak akan sampai ke tangan kita. Jadi kalau seandainya kita nggak lakukan gitu ya, kita nggak berusaha, tidak berkorban pikiran, energi dan tenaga gitu ya, kita nggak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi jangan ngeluh di sini gitu ya. Jangan ngeluh, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Tidak ada hal yang sia-sia. Kalau barangkali kita melihat seperti yang dibilang oleh Dini tadi juga gitu ya, sudah berkali-kali tapi ternyata hasilnya sama aja. Jadi mungkin dia ngerasa buang-buang waktu dan lain sebagainya. Tapi menurut Allah itu justru yang terbaik yang harus dilakui Dini supaya dia nanti bisa capai hasil yang diinginkan. Hasilnya juga bisa jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau mungkin sama Allah diganti sama yang lebih baik, atau sama Allah diganti sama sesuatu yang lebih, atau sama Allah nanti akan diberikan, tapi dia mau ngetes kita dulu, nanti dia ngasihnya bertahun-tahun lagi, kita nggak tahu gitu ya. Beliau yang menentukan gitu ya proses seperti apa yang akan kita lewati gitu. Tugas kita hanya berusaha, masalah hasil itu semuanya rahasia dari Yang Maha Kuasa ya. Perbanyak relasi untuk mengisi amunisi, karena kita hidup ini dalam lingkungan sosial, kita nggak hidup sendiri, kita lahir juga karena lingkungan sosial kita bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Bayangkan kalau enggak, entah apa jadinya kita, gitu ya. Jadi jangan anggap remeh siapapun, meski kondisinya saat ini ada di bawah kita, ya. Saya tidak mau menganggap remeh mahasiswa saya, gitu ya. Ini saya lakukan karena saya tahu bahwa saya lahir lebih cepat. Mungkin saya jadi lebih cepat jadi psikolognya gitu ya. Saya mungkin sudah mengalami yang dianggap orang itu sebuah keberhasilan, tapi saya tahu mahasiswa saya sangat mungkin untuk bisa lebih berhasil jauh lebih baik daripada saya nanti. Ya, ini masalah waktu saja, kita nggak tahu gitu ya. Tapi yang saya tahu adalah saya harus menjalin relasi yang baik dengan mereka, menerapkan nilai-nilai yang baik sehingga kemudian lebih siap untuk menghadapi proses berikutnya gitu ya. Dan dalam kehidupan yang umum gitu ya, dalam keseharian saya dengan teman sebaya, saya akan terus menjalin komunikasi, berdiskusi gitu ya, sehingga ketika ada suatu perubahan saya sudah tahu mengantisipasi seperti apa karena saya sudah diskusi dengan teman-teman saya sebelumnya gitu ya. Jalan terus, jangan pernah menyerah, jangan kemudian kalian gagal kemudian mengurung diri, kunci kamar, nangis, itu nggak ada faedahnya ya. Pikirkan seperti yang tadi dibilang ke Dini juga gitu ya, pikirkan kalau seandainya jalan ini nggak berhasil, saya harus pakai jalan apa lagi ya. Lagi masih bisa diikhtiarkan, saya akan ikhtiar. Mungkin dianggap orang ngeyel gitu ya, tapi kalau memang itu diperbolehkan, tidak melanggar etika, tidak melanggar agama, ya lakukan saja. Itu biar Allah melihat itu sebagai ikhtiar kita gitu ya. Dan yang terakhir pastinya saya tambahkan di sini, kalau memang ternyata kalian butuh untuk
cerita dan menganggap ini sudah sangat mengganggu, jangan segan-segan untuk bercerita dengan profesional atau mungkin orang yang kalian percaya ya, atau komunitas seperti Aku Temanmu ini, sehingga kalian bisa keluar dari polemik ini ya. Meski ini sesuatu hal yang normal dialami oleh semua orang, tapi proses melaluinya itu juga beda-beda. Ada juga yang nggak survive karena kemudian tidak paham dengan kondisi ini, tidak menerima kondisinya, kemudian langsung menyerah dan akhirnya dia ngejudge dirinya sendiri tidak mampu, dia bodoh dan lain sebagainya gitu ya, sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain ya, tapi kemudian tidak mengusahakan yang terbaik. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah. Nggak bersyukur, nggak bahagia, ujung-ujungnya depresi ya, penyakit psikologis yang menjadi risiko yang harus dia hadapi. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab, Ajat. Iya Bu, makasih Bu. Oke. Sama. Oke aja, terima kasih ya pertanyaannya, dan jawabnya hampir sama ya sama pertanyaan dari Dini. Oke, satu orang lagi yang ingin bertanya. Izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dahulu. Saya Mailanisha Putri, asal dari Padang. Baiklah, yang saya ingin tanyakan kepada Ibu, gini Bu, ada seseorang yang depresi gitu, tapi dia tuh menganggap kalau dirinya itu tidak depresi gitu Bu. Terus kalau diajak untuk konsul ke psikolog, dia tidak mau, dan dan keluarganya selalu mengajak setiap bulan gitu Bu, tapi dia tidak mau. Itu tuh bagaimana Bu? Baik, terima kasih moderator. Oke, berarti kalau seperti itu self acceptance-nya yang belum ini ya, belum berhasil. Ya, berarti self acceptance-nya yang belum berhasil, dalam artian dia tidak menerima kondisinya, tidak bisa menerima permasalahan yang sedang dia alami. Perlu edukasi dan terus-menerus kepada yang bersangkutan dengan cara-cara yang sepersuasif mungkin gitu ya, menjelaskan kepada dia bahwa dia harus menerima kondisi ini, bahwa dia memang sedang mengalami suatu hal yang tidak baik, dan dia butuh bantuan. Yang ini memang usaha ini, karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa cannot change anything unless we accept it. Ya, kita nggak bisa merubah apapun, kita nggak bisa nyembuhin dia kalau seandainya dia nggak bisa terima kondisinya. Ya, kita nggak bisa membantu dia kalau seandainya dia nggak terima kondisinya. Jadi memang semua terapi psikologis fase pertamanya yang harus dilakukan itu adalah edukasi kepada yang bersangkutan bahwa dia sedang ada masalah dan dia memang butuh bantuan. Jadi ini ada cerita juga gitu ya, ada pasien yang dipaksa gitu ya, digeret-geret datang ke psikolog atau ke psikiater, itu dia kemudian menjalankan proses terapinya itu dengan asal-asalan ya, karena memang hanya sekedar untuk mengikuti tuntutan keluarganya saja gitu ya, atau orang-orang terdekatnya saja, sehingga ketika diberikan tugas gitu ya, atau kemudian hal-hal yang terkait dengan terapinya, dia nggak mau melaksanakannya. Ya, nanti jangan salahkan terapis atau psikolognya atau psikiaternya yang dianggap tidak profesional, tapi seindividunya sendiri yang tidak kooperatif dalam melaksanakan proses terapinya, sehingga jadinya nggak optimal gitu ya, jadi tidak optimal gitu. Seperti itu ya. Jadi memang perlu diedukasi dulu yang bersangkutan untuk membantu dia memahami bahwa dia sedang ada masalah ya, tapi dengan persuasif, tidak dengan cara represif gitu ya, ditunjuk-tunjuk atau judgement dan lain sebagainya, ditunjukkan gitu. Kalau memang yang depresi itu mungkin secara komunikasi ya nggak ada masalah, dia masih bisa diajak ngobrol gitu ya, cuman dia
merasa tidak berharga, dia menarik diri dari lingkungan, memilih untuk sendiri, tidak teraktif dalam kegiatan sosial, menjadi tidak produktif, tidak lagi aware dengan kebersihan diri misalnya gitu ya. Disampaikan tentang tanda-tanda seperti dan itu sudah mengganggu ya, dan kita sebagai orang terdekat mereka yang sayang kepada dia, kita harus bantu untuk mengedukasi, tidak boleh lelah, bantu untuk edukasi, dan mudah-mudahan suatu waktu dia akan menyadari hal ini gitu ya, menyadari hal ini dan mau mengikuti saran-saran yang kita berikan seperti itu. Ya, jadi memang harus diedukasi ya. Tidak ada cara lain, memang harus diedukasi sehingga proses terapinya bisa dilakukan. Karena hanya mereka yang memahami tahapan penerimaan diri ini dengan proses acceptance ini yang bisa melanjutkan proses recovery atau penyembuhan atau terapi. Kalau seandainya tidak, itu nggak akan jalan. Oke, berarti inti dari jawabannya harus ada edukasi ya, Bu, Ya. untuk orang yang stresnya ya. Ya. Oke, Melanie, apakah sudah paham dengan jawaban dari Ibu? Ya, terima kasih moderator dan Ibu. Saya paham atas jawaban yang telah diberikan Bu, kepada saya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Karena sekarang sudah jam 11.39, apakah ada teman-teman yang masih ingin bertanya? Tidak ada ya kayaknya ya? Alhamdulillah, cukup 3 kayaknya ya. Iya, cukup 3 kayaknya ya, Bu ya. Ya. Jadi kesimpulannya sudah kita ambil ya, tips-tipsnya juga sudah disampaikan sama Ibu. Dan buat kalian, quarter life crisis, dan buat kita pokoknya ya, buat kita itu hal yang normal. Jadi jangan sampai depresi, jangan sampai stres, pokoknya harus tetap semangat, harus tetap usaha, harus bersyukur, dan yang penting kita harus tetap maju buat lebih bagus untuk kedepannya. Terus jangan lupa ya ambil absennya ya teman-teman, itu untuk sertifikat nanti. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu ya acara kita hari ini, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Ibu yang sudah memberikan materi. Dan alhamdulillah pokoknya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menjadi peserta pada hari ini, dan sangat diapresiasi 82 orang ya dari 96 orang yang mendaftar. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua nggak dibenerin dulu. Tahu masuk. Terima kasih ya. Berarti saya izin live ya. Udah boleh ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi